Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kehidupan kekristenan kita harus beranjak hari demi hari ke arah yang sempurna sama seperti Tuhan. Kita ini tidak bisa ngerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita nggak akan bisa masuk sampai ngerti isi hati Tuhan, berjalan seperti yang Tuhan mau, ngikutin semua kehendak Tuhan kalau kita nggak mau bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kalau orang masih belum damai dengan dirinya sendiri, masih belum bisa menguasai dirinya, belum bisa menaklukkan dirinya kepada firman, tidak mungkin orang itu bisa beranjak dewasa untuk mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kalau kekristenan kita itu masih sibuk dengan semua kelemahan, semua kekurangan, semua dosa, semua pelanggaran, semua kebiasaan buruk, kita belum bisa ngerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Kita belum bisa masuk ke levelnya yang lebih tinggi lagi, ngerti kehendak Tuhan yang sempurna, membangun keintiman, masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan. Wong kita sendiri masih pusing dengan masalah kita. Kita masih ruwet dengan kehidupan kita. Hidup kita masih kacau. Hidup kita masih jatuh dalam dosa terus. Babak belur, nggak ngalami kemenangan. Bagaimana mungkin kita beranjak ke arah yang sempurna sama seperti Tuhan? Nah, dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan fokus untuk melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ini diciptakan Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menggenapi rencananya di muka bumi. Bukan hanya sekedar menjalani hidup kita dan kita dikuasain emosi kita dikuasain perasaan kita sampai rencana Tuhan itu gagal digenapi dalam kehidupan kita. Banyak dari antara orang Kristen tidak peduli lagi dengan tujuan Tuhan. Dia nggak fokus lagi dengan kehendak Tuhan, maunya Tuhan ciptakan kita untuk apa itu nggak perlu dipikirin lagi. Apalagi kalau orang Kristen itu masih sibuk ngurusin persoalannya, belum damai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan orang lain, belum berdamai dengan Tuhan, mana bisa mikirin perkara ilahi. Tuhan mau bawa kita masuk sampai ngerti kehendaknya, ngalami pertumbuhan rohani, dewasa secara rohani, memiliki kehubungan keintiman dengan Tuhan yang dalam, sampai ngerti cara kerja Tuhan, ngerti maunya Tuhan, ngerti kehendaknya Tuhan. Kita tidak bisa ngerti kehendaknya Tuhan, kita tidak bisa ngerti maunya Tuhan, kita nggak bisa berjalan seperti yang Tuhan maui dan kehendaki sampai kita ini taruh hati kita, taruh pikiran kita, taruh kemauan kita, taruh sepenuhnya kepada pusat kehendak Tuhan, dan kita harus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau kita belum berdamai dengan Tuhan, belum berdamai dengan dirimu sendiri, jangan harap hidupmu mengalami kemenangan. Makanya tidak heran banyak orang dikuasain emosinya, nggak bisa mengendalikan dirinya. Orang yang kenal Tuhan, orang yang ngalami Tuhan itu bisa ngerti loh, bisa menaruh semua emosinya, amarahnya pada pusat kehendak Tuhan. Karena yang difokuskan adalah tujuan Tuhan, yang difokuskan adalah rencana Tuhan atas hidupnya. Dia nggak pusing lagi dengan apa yang terjadi. Dia nggak peduli lagi dengan tantangan, himpitan, persoalan, dan godaan. Dia nggak peduli lagi dengan apa yang dihadapi dan dialami. Dia fokus kepada tujuan akhir adalah menggenapi rencana Tuhan. Harusnya kekristenan yang sejati mikirin perkara-perkara ilahi yang seperti itu. Tidak berkutat pada dosa dan pelanggaran. Kitab Ibrani jelaskan kita ini harus bertolak ke dalam iman, tingkat kedewasaan yang penuh. Tidak lagi hidup didasarin pertobatan dan lain sebagainya yang pelajaran dasar. Kita harus beranjak dengan hal-hal yang lebih dalam lagi. Tuhan tidak akan singkapkan perkara yang dalam kalau kita belum beres dengan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan perkara besar, wong kita sendiri ngurusin perasaan kita aja belum bisa, mengendalikan emosi kita belum bisa, hidup kita masih dikuasain amarah, ego, dan hawa nafsu. Bagaimana kita bisa dipercayakan perkara ilahi bersama Tuhan? Dan tentunya kita harus hidup, beranjak, terus bertumbuh, mengikutin kehendak Tuhan, berjalan semaunya Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan, jalan terus sama Tuhan. Dan itu dibutuhkan komitmen. Sampai hari ini pun kita itu harus butuh komitmen ngikut Tuhan, itu bukan main-main. Kekristenanmu tidak hanya berhenti sampai engkau selesai masalahmu, engkau dipulihkan keluargamu, hubungan suami istri dipulihkan, keuanganmu dipulihkan. Tidak berhenti sampai situ. Kekristenan kita itu harus berjalan terus setiap hari, menggenapi rencana Tuhan sampai bumi ini dipenuhi dengan kemuliaannya.
Hidup kita memiliki dampak besar, mengubahkan banyak orang. Tapi banyak orang tidak sampai ke sana. Dia pusing dengan masalahnya, dia pusing dengan egonya, dia pusing dengan hawa nafsunya, dia pusing dengan dosa dan kelemahannya. Hari ini kita mau melihat terus setiap hari ke arah tujuan yang ilahi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-7 mulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, Bapak Ibu nanti mesti baca di 2 Korintus pasal yang ke-5, 2 Korintus pasal yang ke-6, 2 Korintus pasal yang ke-7, baru ngerti maksud dari janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita. Kalau kita ngerti janji, apa yang Tuhan janjikan, hidup dalam kekekalan, kita menjadi miliknya Kristus, kita menjadi ciptaan baru, dan kita melupakan masa lalu yang tidak benar, dan kita mau melihat mengenakan manusia yang baru yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Dan kita terus setiap hari harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Apa pencemaran jasmani? Dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Ini harus beres. Kalau kita belum bisa menang mengatasi ini, kita nggak akan bisa beranjak ke tingkat yang lebih dalam lagi. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan urapan, hikmat, pengertian, dan pewahyuan, sedang mulut kita ini kotor, sikap kita najis, kita hidup dalam pencemaran jasmani, hidup berzina, hidup kumpul kebo, hidup disimpan orang, hidup nipu, hidup malsukan pajak, hidup nggak tulus, nggak memiliki kemurnian hati, bohong sukanya, dan memiliki sikap karakter dan kelakuan yang buruk. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan? Makanya kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Yang mencemari manusia, rohmu juga harus diberesin di hadapan Tuhan. Makanya kita tidak akan tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu berdosa atau tidak kalau kita nggak dewasa di dalam Kristus. Waktu kita memiliki panca indera yang terlatih karena kita dewasa, kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang berkenan. Dan semakin kita bertumbuh di dalam Kristus, kita itu tahu kalau yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu tahu dan kita itu ngerti. Siapa yang kasih tahu? Siapa yang kasih mengerti? Adalah Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Semakin kita memiliki hubungan yang dekat, yang dalam dengan Tuhan, sampai masuk ke dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, nyembah Tuhan, ngalami Tuhan, baru ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sadar diri dan bertobat. Baru orang-orang kayak begini ini sadar kalau melakukan pencemaran jasmani dan rohani, melakukan perbuatan daging, melakukan penyembahan berhala, tidak menomorsatukan Tuhan, hidup najis dan kotor, dia tahu persis semua hal ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan harus ditanggalkan. Banyak orang berdosa tanpa tertuduh, melakukan dosa tanpa tertuduh, menikmati dosa tanpa lagi memiliki rasa tertemplak dan merasa berdosa lagi. Kenapa? Terlalu kebal hatinya, terlalu keras hatinya sampai tidak peduli lagi dengan apa yang Tuhan mau, tidak peduli lagi dengan apa yang Tuhan inginkan. Dijalani hidupnya, ngikutin maunya sendiri, dan hidupnya tambah hari tambah babak belur. Hari ini kita mau beranjak terus dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kepahitan, sakit hati, benci, jengkel, dendam, itu mesti ditinggalkan. Kalau orang gampang tersinggung, bagaimana mungkin kamu gampang tersinggung dan sampai sakit hati? Itu mencemari manusia, rohmu itu. Sakit hati, tersinggung. Kamu nggak bisa berdoa. Nyatanya kalau kita ini kesel dan marah sama orang, kesel dan marah dengan pasangan, mana mungkin sih kita bisa berdoa? Dan pasti kita akan tertemplak dan setan pun akan tuduh kita nggak layak dan lain sebagainya. Makanya hati ini perlu diberesin setiap hari. Kita mesti datang sama Tuhan, kita bereskan hati kita ini sepenuhnya setiap hari. Kita nggak bisa beresin hati kita kalau kita ini nggak datang sama Tuhan, nyembah Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa dan belajar menyenangkan Tuhan setiap hari. Baru nanti Roh Kudus ingatkan semua dosa dan pelanggaranmu.
kamu sudah melakukan dosa dan pelanggaran, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan harus ditanggalkan. Dan kita harus minta ampun di hadapan Tuhan, minta darahnya menguduskan, minta darahnya menyucikan. Semakin hari, setiap hari kita lakukan, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam ketika kita bikin dosa dan pelanggaran, kita harus bertobat. Dan kita tentunya semakin hari, semakin peka untuk tidak mau menyakitin hati Tuhan lagi. Bapak Ibu, yang tahu dirimu sendiri adalah engkau dengan Tuhan. Minta sama Tuhan setiap hari, dikuduskan, disucikan. Semakin disempurnakan, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin didapatin kudus dan berkenan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Loh, kita itu harus kudus jadi orang Kristen. Memang kita nggak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa kudus dengan kemampuan kita sendiri, dengan usaha kita sendiri. Kita itu dikuduskan oleh darah Yesus. Setelah kita mengalami kelahiran baru, Tuhan ampuni dosa dan pelanggaranmu. Dan mulai saat itu engkau dikuduskan dengan darah Yesus. Dan mulai saat itu engkau harus komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan pakai kekuatanmu sendiri, tetapi pakai kekuatan Roh Kudus. Makanya harus nempel sama Tuhan. Seperti carang itu harus nempel pada pokoknya, baru carang itu bisa berbuah. Kalau kita nggak nempel sama Tuhan setiap hari, nggak bergantung sama Tuhan, kita akan babak belur. Bapak Ibu, sampai hari ini kita tuh selama masih pakai tubuh jasmani ini, kita tuh masih rawan untuk berbuat dosa karena kita masih hidup dalam daging. Daging ini kalau nggak ditaklukkan kepada Kristus, nyeret kepada dosa dan pelanggaran. Makanya kita harus ngikutin firman, berjalan kepada firman, bergaul intim dengan Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran. Sampai hari ini pun setiap hari saya dimurnikan, disucikan. Dan saya harus ngambil komitmen untuk hidup kudus seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau tidak, daging ini akan menguasai dan ujungnya setan akan ambil keuntungan di dalamnya untuk menghancurkan damai sejahtera kita, menghancurkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akhirnya memilih untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Makanya dijagain hatimu ini dengan segala kewaspadaan, kata kita Amsal. Dijagain, jangan sampai tercemar, jangan sampai melakukan kejahatan, jangan sampai sakit hati, jangan sampai nggak bisa ngontrol dan mengendalikan. Ada orang-orang tertentu yang nggak bisa ngontrol emosinya, nggak mengontrol mulutnya, nggak bisa mengendalikan hatinya, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Dia kebentur masalah, dia ngalami persoalan, dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Gak bisa menaklukkan semua hawa nafsunya, emosinya, amarahnya pada pusat kehendak Tuhan. Makanya setiap hari kita butuh Tuhan. Setiap hari kita bergaul sama Tuhan. Minta Tuhan proteksi dan jaga. Dan setan sampai hari ini kerja double porsi. Dia kerja keras, yang jadi sasarannya adalah anak-anak Tuhan yang lahir baru. Dia akan diseret jatuh. Dan hamba Tuhan pun jadi sasaran utamanya, diseret jatuh. Supaya kehilangan damai sejahtera, kehilangan janji Allah, dan hidup dalam dosa, dan ujungnya akan menghancurkan. Kekristenan yang sejati itu harus hidup kudus setiap saat. Dan kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita lihat di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita tuh disuruh hidup berdamai dengan semua orang. Kenapa? Kalau kita nggak hidup damai dengan semua orang, kita akhirnya melakukan hal yang najis dan kotor, marah, emosi, jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Mau di jalanan kita juga harus belajar hidup damai dengan tetanggamu, dengan sopirmu, pembantumu, bosmu, anak buahmu, pegawaimu, istrimu dan anak-anakmu. Harus belajar hidup damai. Kita tidak bisa hidup damai kalau hati kita ini tidak damai. Kita nggak terima Raja damai dalam hati kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Adanya kebencian, adanya marah, emosi, dan pingin balas dendam. Kita harus belajar hidup damai dalam segala hal. Kita mau taklukkan hati kita ini sepenuhnya kepada Kristus, sehingga kita memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Bapak Ibu, kalau kita ini gampang marah dengan orang lain, dengan siapapun juga, kita nggak bisa kendalikan hati kita.
Kita menjadi orang yang gampang meledak-ledak. Ujungnya ngapain? Ujungnya kita ini hanya membuat permusuhan kepada banyak orang. Membuat musuh sama banyak orang dengan sikap buruk dan kelakuanmu, karaktermu yang jelek. Itu akan menghancurkan hubunganmu dengan banyak orang. Tentunya hatimu juga nggak benar. Orang itu kalau nggak memiliki hubungannya dengan Tuhan benar, hubungannya dengan Tuhan itu benar. Makanya bukan hubungan dengan Tuhan hanya rajin ibadah di gereja, ikut Zoom, ikut meeting, ikut seminar dan lain sebagainya. Setiap hari itu loh, kita ini harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita semakin menyerupai Tuhan. Karakter, sikap, tindakan, perbuatan kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kalau kita hanya pintar ngomong, tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kok nggak bisa mengendalikan emosimu, amarahmu. Kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Itu yang membuat kita bisa menaruh hati kita, menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Kita menaruh emosi kita menaruh kehendak kita, dan ujungnya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, panggilan kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk dipanggil lebih hebat, bukan dipanggil untuk lebih keren dari orang lain, lebih pintar, lebih urapan, lebih pintar ngomong dan lain sebagainya. Panggilan kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau kita ini sudah dipanggil menjadi serupa segambar dengan Kristus, Tuhan bisa memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hidup kita ini tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, hidup kita suka berantem dengan orang lain, gak suka berdamai dengan orang lain, hidup kita gak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, orang kayak begini kan gak hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ini hidup benar itu menurut kacamata Tuhan, bukan menurut kacamata kita. Hidup kudus, hidup benar sesuai dengan kacamata Tuhan kalau kita ini melakukan firman-Nya, hidup dalam kehendaknya. Kalau kita tahu ya, makanya kita perlu belajar firman. Nanti Roh Kudus ajarin. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, melakukan sikap yang melukai dan menyakiti hati Tuhan, Roh Kudus sendiri akan templak dan ingatkan. Waktu kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, kepekaan kita semakin tajam. Waktu kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita cepat berubah. Kita cepat sadar diri. Ya, kita cepat langsung bertobat dan belajar terus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita pasti berdamai dengan orang lain. Kalau kita ini sama istri kita aja nggak damai, sama suami kita nggak damai, sama anak-anak kita nggak damai, sama pembantu, bos, karyawan dan lain sebagainya nggak damai, bagaimana mungkin kamu bisa hidup kudus? Hidupmu dipenuhi dengan sakit hati, kebencian, luka batin, trauma masa lalu dan lain sebagainya. Tidak heran orang-orang yang hidupnya tidak suka berdamai, sukanya gegeran berantem, hidup penuh kepahitan, hidup penuh dengan amarah, hidup penuh dengan ego sekali. Kalau kita ini suka nantangin orang, karena kita merasa benar, karena kita merasa pintar, kita suka nantangin orang, suka ngajak berdebat orang, hanya pingin menyombongkan diri kita bahwa kita ini menguasai banyak hal dan orang lain harus akuin itu loh. Dan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu hanya membuat banyak permusuhan dalam hidupmu. Kalau kita sukanya berdebat firman, tapi nggak suka melakukan firman, ada yang salah. Firman bukan untuk diperdebatkan. Firman itu untuk dilakukan. Waktu kita melakukannya, baru kita ngerti maunya Tuhan. Kita mau akhirnya ngerti kehendak Tuhan itu apa. Tapi kalau hanya sekedar diomongin, tidak dihidupin, seperti layaknya penjual jamu di pinggir jalan, selalu bilang jamunya paling bagus, jamunya nomor 1, jamunya paling hebat. Padahal hanya pinter ngomong, tidak pinter ngidupin. Kita sebagai anak Tuhan harus pinter ngidupin firman. Jangan pinter posting firman, pinter hidupin loh. Dan orang-orang sekitarmu harus menikmatin Tuhan melalui hidupmu. Orang yang paling menyebalkan sekalipun harus bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu, orang banyak pinter ngomong firman tapi nggak menghidupin firman. Akhirnya hidupnya jadi batu sandungan bagi banyak orang. Percuma dan sia-sia. Orang kita belajar firman itu untuk kasih manusia rohani kita makan supaya bisa bertumbuh dewasa. Akhirnya kita bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin. Bukan untuk kita rasanya
pingin lebih jago dan pingin lebih kelihatan keren, kelihatan pintar. Percuma kalau hidup kita nggak jadi berkat. Percuma hidup kita menjadi batu sandungan. Tidak ada gunanya sama sekali. Apalagi suka berantem, suka gegeran, nggak suka damai dengan semua orang. Justru dengan kita berusaha hidup damai dengan semua orang, baru kita bisa mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, memang setelah kita ini bertobat dan percaya Yesus, kita itu dikuduskan darah Yesus. Tapi kita bisa melakukan dosa waktu kita masih hidup di muka bumi ini. Kita harus mengejar kekudusan, kita harus mengejar kesucian. Bukan langsung percaya Yesus, asal percaya Yesus selamat. Bagaimana kamu bisa selamat kalau hidupmu cemar, hidupmu najis, hidupmu kotor? Nah, kekudusan itu perlu kita kejar setiap hari. Kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita itu harus ngejar kekudusan. Karena tidak seorang pun akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang bisa melihat Tuhan. Kita pun tidak akan dijamin masuk surga kalau hidupmu masih najis, kotor, hidup berdosa, hidup kepahitan. Orang hidup pahit, hidup benci samanya aja. Alkitab ngomong barang siapa membenci samanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Itu Yohanes 3 yang ke-15. Dan seorang pembenci, seorang pembunuh, pembenci adalah sama dengan pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana mungkin engkau diselamatkan sekalipun kau rajin ke gereja? Makanya itu perlu diperbaharui. Semakin kita ngerti firman, semakin kita hidupin firman, karakter kita diubahkan, sikap kita berubah, semakin bisa menaklukkan diri pada Tuhan. Dan tentunya hidup kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di Imamat pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allah yang kudus. Di Imamat 20 ayat yang ke-7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu. Kita lihat di perjanjian baru di 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena tanpa kekudusan kita nggak akan bisa ketemu Tuhan. Tuhan itu kudus, suci. Bagaimana mungkin kita mau datang kepada Tuhan dengan kita najis, kotor, hidup dalam dosa. Dosamu kalau nggak dibereskan, pelanggaranmu nggak dibereskan, minta ampun sama Tuhan, terus kamu berdoa, kamu tuh jadi orang yang munafik, palsu. Banyak orang Kristen tetap berzina, tapi bisa datang ibadah tanpa tertuduh, tanpa merasa berdosa. Palsu ibadahnya. Tidak heran orang yang menghidupin karakter buruk seperti ini, kelakuannya buruk, gak mau bertobat, gak mau sadar diri, padahal masih kasih karunia-Nya Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Kalau kita mengaku dosa, Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Dosa kita akan dihapusnya. Tapi banyak orang gak mau ngakuin dosanya, gak mau beresin dosanya, masih senang hidup dalam dosa. Dan suatu hari engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Engkau sendiri akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kita masih bertanggung jawab selama masih di muka bumi, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita minta ampun, diampuni. Tapi kalau setelah kematian datang, kamu minta ampun, udah telat. Sudah selesai. Makanya kekristenan itu harus berjalan dalam kekudusan setiap hari. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita untuk hidup kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh kemampuan Tuhan. Makanya kalau orang masih berdosa, terus berdoa, mana bisa doanya didengar Tuhan. Wong Tuhan itu kudus kok. Tuhan itu suci. Terus kita nggak mau membereskan hati kita tetap hidup dalam najis dan kekotoran. Bagaimana mungkin bisa doamu didengar Tuhan, Bapak Ibu? Kalau engkau mati dalam keadaan berdosa, engkau nggak akan ketemu Tuhan, sekalipun engkau rajin ibadah di gereja. Karena dosa akan memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau kamu melanggar kebenaran firman Tuhan, kamu melakukan dosa. Kalau kamu melakukan dosa di mata Tuhan itu najis, kotor, tidak berkenan di hadapannya. Kalau Bapak Ibu hari ini masih melakukan dosa dan pelanggaran apapun lah namanya, yang tahu dosa dan pelanggaranmu adalah dirimu sendiri dengan Tuhan. Akuin di hadapan Tuhan. Tuhan masih sayang sama kamu. Bapak Ibu mendengarin firman yang saya sampaikan hari ini. Dan kau dalam posisi berdosa, berzina, kumpul kebo, disimpan orang, hubungan free sex, menipu dan lain sebagainya. Apapun yang kamu lakukan melanggar kebenaran firman Tuhan, dan kau tahu bahwa itu melanggar tidak benar di hadapan Tuhan,
tapi kamu masih tetap dengar khotbah dan rajin ibadah, hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, Tuhan sanggup bebaskan hidupmu, Tuhan sanggup promosi hidupmu, dan Tuhan sanggup bawa hidupmu mengalami kemenangan. Hari ini yang kita kejar adalah Tuhan, dan kita akan hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, ketika kita belajar firman, kita merenungkan firman, firman ini akan menguduskan kita, menyucikan kita. Kita ngerti banyak hal. Bapak Ibu dengerin apa yang saya khotbahkan, apa yang saya ajarkan setiap hari. Firman yang Bapak Ibu dengar dari apa yang saya ajarkan ini, firman itu akan menguduskan, memerdekakan dari cara pandang yang salah, sehingga engkau bisa ngambil keputusan yang benar, bersikap yang benar di hadapan Tuhan, dan ujung hidupmu akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini itu adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, berjalan dalam kehendaknya, berjalan terus mengalami tingkat kedewasaan penuh, semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan bisa bertemu Tuhan. Engkau sekalipun kau jadi pendeta, sekalipun kau jadi hamba Tuhan, sekalipun kau tua di gereja, makan di gereja, dapat penghasilan dari gereja, tapi kalau engkau hidup dalam kenajisan dan kekotoran, hidup dalam dosa, engkau nggak hidup kudus, jangan berharap ketemu Tuhan. Hanya dengan kekudusan. Itu perjalanan setiap hari. Nggak ada orang yang bim salah bim sampai hari ini hidup kudus. Kita tuh dikuduskan by proses. Hari ini kita bikin pelanggaran, kita bertobat, berubah terus. Berubah terus, bertobat dan sadar diri. Hari ini kita jatuh dalam dosa, jangan terus hidup dalam dosa. Ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Hidup dalam kekudusan setiap hari. Dan ini proses pendewasaan kita di dalam Tuhan. Semakin kita komitmen hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan bawa kita dalam pusat kehendaknya, menikmatin semua rencana ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita setiap hari, kita ngikutin Tuhan, ngikutin kemauan Tuhan, ngikutin kehendak Tuhan, dan kita harus mengambil hidup yang benar seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan kita harus komitmen hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Memang kita ini bisa jatuh di dalam dosa karena kita masih daging, tapi kita nggak bisa lagi hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya udah tahu itu dosa, tetap kamu lakukan. Tetap kamu lakukan, tetap kamu lakukan. Kita berani katakan loh, oh ini orang kayak begini itu seperti anjing kembali kepada muntahannya loh. Sudah dosa, bertobat, lakukan lagi. Sudah dosa, dilakuin terus, nggak mau bertobat, sadar diri. Ini seperti anjing kembali ke muntahannya. Makanya Alkitab katakan anjing-anjing tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ini bukan anjing chihuahua, anjing herder, anjing kukuk. Ini adalah anjing-anjing orang yang punya kelakuan seperti anjing yang bertobat dan akhirnya ambil kehidupan, memilih hidup dalam, jatuh di dalam dosa dan tidak mau sadar lagi. Seperti anjing kembali ke muntahannya. Saya berdoa mulai hari ini engkau komitmen hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup memberikan seluruh hatimu, pikiranmu dan perasaanmu sama Tuhan. Semakin hari engkau akan mengalami kesucian, engkau semakin dikuduskan, semakin ngerti kehendak Tuhan, semakin memiliki kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini masih hidup dalam dosa dan tahu itu dosa dan kita belum tinggalkan, karena orang yang bertobat itu kan udah benci dan jijik dengan dosa yang diperbuat dan dilakukan, makanya dia baru bisa bertobat. Banyak orang maksa orang lain bertobat, menjadi Tuhan buat orang lain. Kalau orang itu sendiri belum jijik, belum sadar diri, ya dia nggak akan tinggalkan dosanya. Jangan paksa orang lain. Bagian kita hanya berdoa, minta breakthrough dan terobosan. Disadarkan orang itu, mata hatinya dibukakan, biar ngerti kebenaran dan dia sendiri ambil keputusan untuk hidup benar, karena dia sudah jijik dan geli dengan dosanya dan pelanggarannya. Dia memilih hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saya berdoa hari ini akan ada banyak orang komitmen untuk hidup benar, hidup kudus, hidup suci, berjalan dalam kesucian. Saya berdoa Bapak Ibu yang rajin mendengarkan firman yang saya sampaikan menjadi generasi yang memiliki hati yang berbeda, hidup dalam kesucian, hidup bebas tersinggung dan sakit hati, karena yang dipikirin adalah rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Saya berdoa akan lahir orang-orang yang diurapi lebih hebat dari saya, dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Akan lahir orang-orang yang hidupnya dipulihkan menjadi dampak bagi banyak orang. Dalam setiap kehidupanmu Tuhan akan intervensi, dan kau memiliki respon hati yang benar hari ini.
Tuhan sanggup pulihkan masa depanmu dan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Saya berdoa hari ini engkau bisa ngambil keputusan yang benar. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Orang yang masih hidup dalam dosa itu gak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Dia bisa khotbah, dia bisa ngomong, kalau dia masih hidup dalam dosa, dia adalah menipu. Dia menipu Tuhan, menipu dirinya sendiri, dan menipu orang lain. Dia kelihatan suci, tapi sebenarnya najis, kotor. Karena apa? Memilih hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu pelanggar firman, tetap dilakukan. Dan tanpa rasa berdosa. Kalau itu kamu bertobat, sadar diri, dan berubah, kasih setia Tuhan masih tersedia sampai hari ini. Tuhan mau pulihkan kehidupan kita. Tuhan mau bawa kita ngalami hubungan, kedalaman, dan kita sampai ngerti isi hati Tuhan. Menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami, firman ini jadi kehidupan. Firman kami membimbing, memerdekakan, membuat kami semakin hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, setiap orang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, Tuhan ubahkan mereka, berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tuhan bikin breakthrough, dewasakan terus di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Kamu beruntung orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu mau. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota
La papa nementere bete bebe gene bebe piana mata. Ina mata karala basyente begene moto. Ino moto guru no moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun. In Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat, jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman-pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan, mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabah sekene mende bikene mende mende bikene mende pipi namata. Sembah Dia, mulai sembah Dia, semakin kuat. Makirobotokon, seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You. Lift my hand. I love You. You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus,
Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name most high, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I